Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coach Aniti. Kali ini Kori Channel kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau tidak hanya sekedar qori'ah, tapi juga seorang motivator. Jadi, obrolan kita kali ini akan memberikan atmosfer yang berbeda. Teman-teman akan merasa termotivasi untuk terus menggali dan belajar tentang Al-Quran. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Ustadzah Mastia Lestaluhu. Nah, kali ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan kita kupas sisi kehidupan dari awal sampai saat ini sudah menjadi tokoh yang banyak diidolakan, khususnya orang-orang yang bergelut di dunia tilawah. Mari kita sambut Ustadzah Mastia Lestaluhu. Apa kabar Ustadzah Mastia Lestaluhu? Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga nih Faiz? Alhamdulillah. Ini sangat senang sekali pada kali ini. Ini pertama kalinya Kori Channel mengadakan sesi bincang-bincang dengan qori'ah pokoknya untuk Kori maupun qori'ah ini merupakan kali pertama. Masya Allah, aku tersanjung banget ini jadi bintang tamu pertama di Kori Channel ya. Aduh, terima kasih banyak ini. Sapaan untuk followersnya Kori Channel itu apa ya? Kita memanggilnya Coach Aniti. Coach Aniti. Jadi itu merupakan akronim dari Kori Channel Community. Masya Allah, keren banget. Betul begitu. Dan Faiz ini adalah Adminnya. Oke, bukan krunya. Bukan krunya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah mempunyai tim yang kita harapkan dengan adanya komposisi ini kita bisa membuat video yang berisi konten-konten yang lebih bermanfaat sehingga teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah follow bisa mendapatkan informasi yang lebih daripada sebelumnya. Salah satunya adalah ini. Aku juga followersnya Kori Channel dari dulu loh, dan aku suka banget konten. Semenjak masih nol. Iya, dari belum ada followers sama Dari belum ada followers, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah makin maju ya, alhamdulillah. Oke. Kalau tidak salah kemarin itu kita baru mengadakan momen MTQ juga ya. Ah iya benar. Tapi sepertinya dari sekian banyak nama itu Ustadzah tidak terlibat. Tidak muncul seperti tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Atau sudah berbeda peran sekarang? Iya, boleh berbeda diceritakan. peran. Jadi dulu aku sebagai peserta itu kan dari 2002 pertama kali ikut MTQ. Pertama kali MTQ. Itu tingkat kabupaten. Waktu itu kan aku tingkat masih kabupaten. di kampungku di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah. Terus sampai 2016 selesai masa sebagai peserta, jadi aku pensiun dini. Pensiun, karena itu udah mencapai level paling tinggi ya. Ya, sudah dalam dunia per-MTQ-an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini penting sekali karena Ustadzah ini sudah melewati masa yang begitu panjang dari masa pembelajaran kemudian sampai masa di mana Ustadzah Mas ini sudah tidak diperbolehkan mungkin ya karena prestasinya itu sudah sampai puncak. Masya Allah. Nah, nggak juga sebenarnya, nggak juga. Tapi kalau di MTQ itu, kalau kita udah juara di cabang tertentu, misalnya kan aku tilawah kan, tilawah anak-anak udah, tilawah remaja udah, tilawah dewasa udah, terus qiraah sab'ah sudah. Masya Allah. Setelah itu kalau kita udah juara satu nasional, kita memang tidak boleh lagi mengikuti cabang yang sama. Terus aku harus pindah ke cabang apa? Kaligrafi, kayaknya agak-agak harus mulai dari nol. Dari nol ya. Iya, kadang-kadang tuh teman-teman sesama peserta tuh ya sering bercandain gitu, kayaknya kamu belum ikut yang disabilitas netra deh. Tapi sebetulnya boleh ya kalau misalkan kita sudah mencapai pada titik tertentu, kemudian kita masih ingin ikut, tapi kita harus pindah pada cabang yang lain. Iya, masih boleh ikut, masih boleh kan. MTQ itu kan cabang banyak ya? Iya, cabang mata lombanya banyak banget. Ada bukan hanya Quran loh, ada tahfidz hadis juga ada. Hafalan hadis. Iya, hafalan hadis ada 100 hadis dan 500 hadis. Cuma kalau untuk pindah cabang ke yang agak-agak banting setir ya, aku harus benar-benar mulai dari nol lagi gitu. Makanya aku memilih ya udahlah jadi official. Temennya peserta aja, biar aku bisa support peserta gitu. Supaya bisa mencapai pada level yang sama atau lebih. Harus lebih. Harus lebih daripada aku. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kita berbincang di awal ini sudah mendapatkan insight yang begitu menarik bahwasanya Ustadzah Mastia ini memang sudah
bisa dikatakan cukup berpengalaman ya, dari nol kemudian sampai level dimana tadi saya katakan sudah diidolakan seperti itu. Nah, kita harapkan dengan adanya video ini, jadi makin banyak, terutama yang ingin mendalami khususnya bidang tilawah untuk lebih termotivasi lagi. Amin, gitu. amin, insya Allah. Nah, kita tentu akan memulai dari hal yang paling awal karena betul. Setiap orang yang mencapai pada prestasi tertinggi pasti tidak mencapai pada level itu secara tiba-tiba. Nah, betul. Pasti ada masa di mana perjuangan berdarah-darah gitu kan. Nah, ini seharusnya yang perlu diketahui oleh semuanya gitu. Betul, jadi, supaya nggak apa-apa tuh pengen instan. Nah, kita nggak instan loh guys. Nggak instan, ada perjuangannya. Nah, iya, apa tadi tuh sapaannya? Kochanity. Kochanity nggak boleh kayak makan mie ya, instan itu. Ya, instan mie aja tuh nggak bisa dimakan mentah loh. Betul. Pasti ada apa namanya proses masaknya juga. Jadi semuanya butuh proses, bener sih kata Faiz tadi. Nah, makanya kita sekarang akan mengupas sisi kehidupan Ustadzah Mastia ini saat sebelum hijrah, sebelum hijrah ke Jakarta khususnya. Kan dulunya tinggal di daerah Ambon, betul ya? Betul. Nah, pasti sebelum ke sini itu juga proses belajar di sana pernah dilalui ya pastinya ya? Pasti dong. Boleh mungkin diceritakan Ustadzah gimana awal mulanya kok bisa tertarik ke dunia tilawah? Apakah itu sedang nonton video kemudian wah saya pengen jadi qori'ah nih gitu, atau memang disupport dari orang tua, dari lingkungan gitu? Boleh diceritakan mungkin Ustadzah? Boleh dong. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya ya. Jadi awalnya itu orang tuaku suka dengan tilawah, dengan seni Islam lah. Seni Islam. Jadi dari darahnya tuh memang kakekku tuh pemain musik gambus kayak gitu-gitu. Pemain musik gambus. Main biola sama apa? Oud ya. Saya kurang tahu kalau itu. Pokoknya itu gitar untuk musik Arab gitu ya. Jadi seni Islam tuh emang darahnya udah mengalir sih dari kakek. Kakek ke atas tuh. Nah, mamah sama bapakku itu qadarullah saling kenal dan saling kagum satu sama lain itu karena mereka juga qori dan qori'ah. Oh, jadi bapak ibu memang basicnya qori'ah. Oh, masya Allah. Tapi mamahku tuh ini penyanyi qosidahan gitu. Dua-duanya bisa qori. Tapi intinya mereka tuh karena suka dengan seni Islam dan mereka lebih sepakat untuk oke lah anak-anak kita nih nanti harus kita perkenalkan dengan Al-Quran terlebih dahulu nih. Nah, cuma kadang-kadang kan orang berpikir, oh pantesan ya bisa karena dari sononya udah kayak gitu. Enggak juga. Bahasa sekarang tuh privilege. Iya. Enggak menjamin juga kalau misalnya orang tua kita itu misalnya qori, mungkin dia berhasil mendidik anak-anaknya jadi qori juga. Belum tentu. Karena guru-guruku yang di Jakarta juga, yang teman-teman Kochanity juga tahu nih. Misalnya Bu Maria Ulfa, itu kan legendaris juga kan? Legendaris banget. Iya, tapi anak-anaknya semuanya dokter, tidak ada yang meneruskan. Tidak ada yang mewarisi. Nah, kalau orang tuaku, mereka memang bukan qori internasional atau qori'ah internasional, tapi alhamdulillahnya aku juga kagum banget sih sama pola didiknya mereka ya. Mereka nggak belajar parenting itu seperti apa gitu ya. Tapi mereka tuh punya kesepakatan pengasuhan gitu loh. Dari sebelum menikah tuh mereka udah obrolin anak-anak kalau misalnya nikah, anak-anak tuh harus diarahkan seperti ini. Sampai pada akhirnya rumah kita pun, rumah orang tua ya, itu sengaja dibangun di tempat yang jauh dari keramaian supaya anak-anaknya tuh bisa leluasa latihan tilawah kapanpun. Gitu. Dan hebatnya lagi kedua orang tuaku tuh nggak membuat anaknya jadi merasa kayak tertekan gitu loh karena harus bisa qori gitu. Enggak, dia tuh hebat banget, aku juga nggak tahu ya karena aku nggak merasa ditekan harus bisa qori. Dia malah memberikan ruang untuk cita-citamu mau jadi apa gitu. Bahkan untuk terlintas di pikiran mau akan jadi qori'ah internasional aja tuh nggak ada ya. Yang penting dia tuh cuman gini, kamu kalau mau jalan-jalan sebenarnya bisa prestasi apa aja gitu.
Tapi kalau kamu adalah orang Islam, mama dan bapak tuh akan lebih bangga kalau prestasi yang membuat kamu jalan-jalan keliling dunia itu karena Quran. Itu sih yang bikin akhirnya kita sebagai anak tuh merasa, oh aku nggak dipaksa, tapi malah kayaknya dekat Quran tuh asik ya, gitu. Menyelipkan harapan-harapan secara tersembunyi seperti dari kata-katanya. Iya gitu. Tapi ada poin penting yang tadi Ustazah sampaikan yang mungkin bisa dijadikan informasi mendasar bahwasanya tidak pasti yang basicnya itu tidak qori, kemudian anaknya tidak bisa qori gitu. Iya. Artinya siapapun bisa melahirkan keturunan yang mungkin ahli Al-Quran dalam hal ini bisa bertilawah dengan bagus seperti itu ya Ustazah. Iya, bisa banget. Yang penting ini konsisten dalam mendidik atau enggak mengarahkan. Kalau orang tuanya nggak bisa ngajarin langsung, minimal fasilitasi guru dan ditemenin tuh proses belajarnya, jangan cuma nitip anak terus Iya, nggak betul. Iya, pesantren tuh bukan tempat penitipan anak loh ya. Betul, iya. Jadi termasuk komunitas tilawah, boleh anaknya dititip ke pondok pesantren yang khusus mendidik tentang tilawah, tapi juga orang tuanya ikut mengontrol dan orang tuanya juga ikut belajar. Itu sih lebih seru sih. Iya, betul. Nah, kemudian kalau kita belajar tilawah kan pastinya ada satu hal yang perlu kita pelajari di awal lebih dahulu, yaitu cara pembacanya gitu. Betul. Nah, Ustazah sendiri ini memang sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tua langsung atau dititipkan ke siapa atau bagaimana gitu. Dan mungkin kapan ya pertama kali Ustazah itu mengenal betul-betul tilawah itu tuh? Pada usia berapa seperti itu? Jadi dulu itu kan kalau benar yang Faiz sampaikan ya, kalau sebelum kita belajar seni, jadi kan tilawah itu ada dua. Tilawah tuh kita mulai belajar cara baca yang benar dulu kayak apa. Setelah itu baru kita belajar cara baca yang indah. Betul, Gitu. betul. Ya, cara baca yang benar itu kan belajar tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, gunnahnya, terus waqaf, ibtida, itulah ya, ilmu-ilmu eksak lah. Jadi kita belajar yang dasar dulu, bahan-bahan mentahnya dulu. Nah, setelah itu baru belajar seninya. Seninya tuh aku sering bilang, kalau temen-temen Coach Anity pernah lihat video-video aku di YouTube atau dimanapun ya, aku sering bilang lagu itu sama kayak MSG. MSG? Iya. Dalam hal apanya Ustazah? Jadi kalau kita belajar seni baca Al-Quran supaya lagunya indah, iramanya enak gitu ya, itu hati-hati kalau kita nggak memperbaiki bahan-bahannya dulu nih, kita nggak belajar tajwidnya dulu, biasanya yang enak itu malah merusak. MSG itu kan micin lah ya. Iya. Micin. Jangan-jangan menjadi generasi micin dalam hal bertilawah ya Ustazah. Iya, hati-hati. Kalau mau makan micin itu sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi ada kadarnya. Iya, ada kadarnya. Takar baik-baik. Kalau misalnya kita udah belajar tajwidnya, biasanya kita bisa ngatur kadar micinnya biar tetap aman gitu. Enak iya, tapi aman juga buat kesehatan bacaan dalam tanda kutip ya. Kalau kita madnya salah-salah gara-gara kita harusnya panjang 4 harokat aja atau 6 harokat maksimal. Lagunya kayak enak banget kalau dipanjang-panjangin gitu ya. Akhirnya lebih sampai 12 rakaat. 12 harokat. Aku sering bilang gitu, hey, ini tuh rokaat apa harokat? Kalau harokat itu maksimal 6. Kalau udah kelebihan berarti itu rokaat. Iya, berarti itu kita perlu memperhatikan yang lebih dulu itu tentang tajwidnya. Iya, yang wajib dulu. Kan seni itu sunnah loh. Dia makin indah kalau kita pakai irama. Tapi kalau misalnya kita mau kan kadang-kadang, lama banget gitu kalau harus belajar tajwid dulu. Iya, kan betul. aku pengen banget belajar Segera yang gitu. lagu-lagunya. Boleh, tapi ayat yang dilagukan itu pastikan tajwidnya udah bener dulu. Karena dulu aku juga belajarnya sembari belajar tajwid, sembari belajar seninya juga. Jadi sekaligus gitu ya. Iya, Ustazah. sekaligus, cuma lebih ditekenin tajwidnya kalau sama orang tua tuh. Tapi dulu itu satu guru atau beda guru yang mengajarkan tajwid dengan nagomnya itu? Kalau dulu kan sebelumnya pastinya keluarga ya, orang tua dan kakak-kakak. Nah, kalau belajar keluar rumah itu, aku kelas 1 SD. Itu belajar, kan sudah diperkenalkan, ini alif kalau di rumah kayak gitu-gitu lah ya. Nah, tapi pas pertama kali keluar itu kelas 1 SD, aku belajar lagi alif, ba, meskipun udah diajarkan orang tua, tapi pas masuk di TPA, mengikuti aturan TPA, tetap kalau masuk kan harus belajar dari alif, ba, ta gitu. Sampai kelas
3 itu masih belajar biasanya tuh kalau di kampung ada Al-Quran kecil kata gitu, Al-Quran kecil dan Al-Quran gede. Kalau Al-Quran ada istilah seperti itu kalau di Ambon ya. Kalau Al-Quran kecil itu yang juz amma. Kalau yang disebut Al-Quran gede itu juz 1 sampai juz 29. Gitu. Nah, aku dulu 3 tahun lah kayaknya di juz 3 tahun. Iya, juz 30 lah. Tapi diamanahin langsung sama guru tuh untuk ngajarin teman-teman dari alif, bata. Jadi dari kecil tuh udah diajarin buat ngajarin orang. Gitu. Ya. Ini cukup menarik sekali dan bisa menjadi wawasan untuk siapapun yang ingin melahirkan generasi Quran, khususnya agar bisa bertilawah pada saat nantinya mungkin sudah besar gitu. Jadi tadi saya mengingat ada penjelasan dari Ustazah Mastia ini. Jadi sejak masih sebelum SD, kan SD baru mulai keluar tuh. Jadi orang tua itu sudah mulai mengenalkan alif bata sebelum anak itu kemudian dipasrahkan kepada guru yang lain. Betul. Sehingga nanti ketika dipasrahkan ke guru yang lain itu sudah punya bekal gitu. Sudah punya bekal. Nah, gitu. Itu tuh yang mungkin harus menjadi perhatian orang tua masa kini tuh. Jangan sampai nggak dibekelin terus dipasrahkan nol aja gitu. Iya gitu, mengharapkan anak tuh bisa full baterai religinya gitu ya, dengan orang lain yang ngajarin. Kan nanti tanggung jawab orang tua, yang diminta itu orang tua loh, bukan guru ngajinya. Betul. Gitu. Betul. Kemudian Ustazah Mastia ini berarti pertama kali mulai lancar untuk tilawahnya itu sejak masih di Ambon berarti ya? Iya. Jadi sudah mulai mengenal lagu-lagu tilawah gitu? Iya, karena itu dari kedua orang tua, kakak-kakak, terus pertama kali ikut MTQ itu yang 2002 yang tadi aku bilang. 2002. Itu kan di Ambon. Di Ambon. Sampai 2010, pokoknya itu masih mewakili Maluku. 2002 itu masih tingkat kabupaten. Berarti kabupaten apa itu? Maluku Tengah. Maluku Tengah. Tapi ngomong-ngomong, itu MTQ tahun 2002 di tingkat kabupaten. Apakah Ustazah langsung juara 1? Iya, lucunya itu. Iya. Wah. Jadi tuh waktu itu kan harusnya kalau secara prosedur ya, itu kan harusnya dari RT, RW kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, tapi pas waktu itu aku juga nggak tahu ya, karena masih kecil, masih kelas 4 SD ya waktu itu. Nah, nggak ada seleksi di kecamatan. Jadi dicabut aja. Comotan gitu. Iya, gitu. Terus dia bilang dari teman-teman senior tuh, ya udah ikut aja, pokoknya mau juara nggak juara, yang penting ikut mengisi peserta yang memang belum ada kan. Dan itu aku masih kecil banget. Tahu-taunya qadarullah aku juara 1 tingkat kabupaten. Itu surprise sekali ya. Tapi lucu, tapi ada pengalaman yang lucu di situ. Boleh di-share mungkin. Jadi aku dulu kan karena memang posturnya kecil banget dulu ya. Dibanding dengan teman-teman peserta yang lain tuh udah pada SMP kayak gitu-gitu. Jadi itu pas waktu lomba tuh aku adalah peserta yang paling kecil. Paling kecil. Dan karena ini kan pengalaman pertama ya. Aku ta'awudnya tuh ta'awud apa basmalah itu 2 kali. Jadi, itu saking groginya atau bagaimana? Iya, grogi dan kayak campur aduk karena ini ngerasa ini lomba apa latihan ya, kayak gitu-gitu loh. Udah gitu ditontonin banyak orang kan. Terus aku gini, Bismillah. Jadi 2 kali. 2 kali. Karena itu kebiasaan latihan. Nyari-nyari nada. Nyari-nyari nada lagi sampai salah. Ngepasin dulu ya. Padahal itu sedang MTQ. Tapi juara 1. Karena katanya mungkin peserta yang lain aku terlalu tinggi gitu loh. Berarti Ustadz ini sudah melengking sejak dini gitu. Iya. Makanya soalnya kan sekarang Ustadz itu terkenal dengan suara yang melengking gitu. Nah, ini nanti mungkin pada seri yang selanjutnya kita akan membahas nih tips gimana caranya nih menghasilkan suara yang tinggi gitu, melengking. Atau itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah, itu nanti mungkin akan menjadi pembahasan yang tersendiri ya. Terus gimana? Lanjut. Nah, itu pas waktu MTQ tingkat kabupaten yang tahun 2002. Apakah sudah menerapkan lagu sendiri? Kan kalau misalkan kita MTQ biasanya kan kita dapat makro ya, yang namanya dapat makro. Apakah itu Ustazah sudah bisa sendiri atau
masih dengan bimbingan dari gurunya misalkan gitu. Iya. Kalau misalkan sudah sejak kecil kan, wah ini perlu kita gali juga gimana caranya ustadzah sejak dini sudah bisa menerapkan lagunya sendiri gitu. Kalau itu ini pertanyaan bagus banget. Karena PR-nya para kori apalagi yang pemula ya. Dia misalnya udah punya makro patokan nih. Yeah. Yang menjadi masalah dia itu pas dia mau mindahin ke ayat yang lain. Yeah. Nah, aku dulu tetap, karena kan itu baru awal-awal berkarir kan, pasti pendampingan itu ketat. Dan selain guru yang di luar rumah ya, kakakku yang jadi pelatih utamaku. Jadi waktu itu tuh aku lupa ya kakakku jadi peserta apa enggak ya, tapi dia dampingin aku selama proses yang MTQ kabupaten itu. Jadi dia yang ngelatih aku, jadi yang nemenin aku tuh mamahku sama kakak laki-lakiku. Jadi dapat support dari keluarga ya? Itu nemenin sampai luar daerah itu, sampai yang kabupaten itu. Iya, karena satu, aku nggak bisa jauh dari mama. Jadi dulu aku anak mama lah. Anak mama. Aku nggak bisa jauh dari mama. Jadi yang kedua, mamaku itu lagi-lagi ini meneruskan visi misi pendidikan anak ya, yang sudah disepakati antara suami istri. Jadi dia nggak mau anaknya itu bebas, nggak tahu siapa yang ngarahin dan diperhatiin apa enggak gitu, mulai dari makannya, pola pergaulannya. Kalau udah beda daerah kan agak khawatir gitu ya. Akhirnya mamaku memutuskan untuk nggak apa-apa, biaya sendiri, yang penting dampingin anak. Dan ditambah akunya juga butuh guru yang harus dampingin, ya kakakku ikut deh. Jadi berdua tuh dampingin. Jadi pas waktu tahun 2002 tuh Ustadzah Mastia tuh sebetulnya belum bisa mindahin atau masang lagu sendiri ya? Belum Jadi bisa. masih ngikut ya? Cuma ini, bapakku tuh pendoa banget. Paling suka berdoa. Dan itu yang membuat aku nggak tahu ya, ikhtiar orang tuaku mungkin sudah sangat banyak ya. Jadi nggak tahu ikhtiar yang mana yang sampai bikin gitu. Iya. Dan aku termasuk cepet kalau misalnya guru ngejelasin tuh aku cepet nangkep. Jadi kakakku contohnya tuh sekali aku langsung bisa, walaupun itu baru mindahin ke ayat. Jadi langsung hafal gitu ya. Tapi bapakku tuh sering banget megang ubun-ubun anak-anaknya, didoain kayak gitu. Wah iya. Jadi sebetulnya selain mungkin masrahkan ke guru mungkin butuh finansial ataupun yang lainnya. Jadi secara spiritual betul, secara spiritual berdoa, kemudian kalau bahasa kita mungkin bertirakat gitulah ya. Iya benar, bapakku tuh ahli banget kalau di bidang begitu gitu. Jadi apa ya, kita ngerasa meskipun dia nggak ikut ya, kita ngerasa jiwa dia tuh hadir karena selalu ngedoain banget. Dulu kan nggak ada teleponnya, nggak ada handphone, susah banget, masih pakai HT dulu tuh. Pakai HT? Iya. Jadi tuh kalau ke luar daerah, kalau MTQ tuh ya udah emang kayak dibekelin doa-doa kayak gitu tuh sama bapak tuh. Jadi kita terjaga gitu. Ya, ini berarti kalau untuk ustadzah sendiri itu sudah sejak awal. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, yang sudah terlanjur, bahasanya itu mungkin telat ya. Bahasa kita mungkin telat karena udah terlanjur dewasa atau minimal udah terlanjur mencapai usia remaja gitu. Itu mungkin nggak sih ustadzah bisa sebagus ustadzah misalkan? Bisa banget, lebih bagus dari aku juga bisa ya. Yang penting kan, aku nggak bilang teman-teman telat ya. Aku nggak bilang Coach Anity telat. Tapi Coach Anity aja yang menilai dirinya telat kan. Kalau misalnya merasa sudah telat, jangan jalan santai. Harus berlari. Harus ngebut gitu. Iya. Nah itu artinya kalau misalnya aku berproses dari kecil, 1 hari 1 kali latihan gitu ya, misalnya sekurang-kurangnya lah 1 hari 1 kali latihan. Teman-teman yang udah merasa telat, 1 hari jangan 1 kali latihan, ntar pencapaiannya lebih lama lagi. Iya, harus lebih sering ya. Iya, harus lebih sering. Pokoknya kalau untuk belajar menjadi diri yang berprestasi atau lebih baik, itu nggak ada efek samping. Sebanyak mungkin 1 hari itu mau berapa kali, itu nggak kayak obat yang ada batas nih pemakaian, nggak boleh lebih dari 3 kali. Latihan sebanyak-banyaknya di waktu apapun, dalam kondisi bagaimanapun, selama sehat ya, selama sehat dan tidak ada masalah kesehatan yang berat gitu. Kan ada yang kalau misalnya suara serak tetap harus ngaji. Kalau aku dulu yang aku tempuh,
ngaji terus, tapi selama tidak ada masalah medis yang berat, misalnya amandel kan nggak boleh juga gitu. Jangan bersikap bodoh lah. Jadi tetap harus tahu porsinya gitu. Betul, iya. Jadi Ustazah itu belajar tilawah selama di Ambon itu berarti terhitung berapa tahun Ustazah? Kalau dari Sampai- kecil iya. sampai 2010. Sampai 2010. Jadi Kelahiran 93 aku. 93. Sampai 2010 berapa tuh? Udah berapa tahun tuh? 93 ke 7 tahun, 17 ya, 17 tahun. Masya Allah. Jadi emang lama. Oke, berarti sesuai lah ya dengan hasil yang sekarang dicapai gitu. Iya, benar. Dari kecil. Benar, Iya. karena aku sering bilang juga nih di obrolan-obrolan sama teman-teman yang lainnya. Kalau kamu mau awet suksesnya ya prosesnya harus lama. Harus lama. Apalagi kalau dari kecil itu paten banget ya. Iya, karena kan belajar di waktu kecil kayak melukis di atas Melukis di atas batu. batu. Betul. Ya, jadi akan membekas dengan sangat kuat gitu. Berarti Ustazah itu itu tahun 2010 itu sudah bisa memindahkan lagu sendiri. Oh, bisa. Sudah. Jadi dulu itu prosesku sampai Proses bisa awal, memindahkan lagu tuh mamahku selama setiap kali MTQ gitu ya. Kan dia nemenin terus kan. Nah, setiap kali guru misalnya 1 minggu nih waktu MTQ. Pembinaan terus kan sebelum kita lomba kan. Iya, betul. Pembinaan terus. Setiap kali misalnya guru manggil, nih jadwal latihannya. Keluar tuh, keluar. Abis latihan sama guru, balik ke kamar, mamaku yang Ngetes. Tadi makronya gimana, sekarang pindahin ke ayat yang lain. Jadi selama sebelum 2010 ya, aku tuh udah khotamin 30 juz untuk dimujawwadkan. Dimujawwadkan. Wah, ini suatu usaha yang sangat serius banget berarti ini ya. Banget. Saya sendiri itu ya paling baru memujawwadkan apa yang diajarkan oleh guru saja. Berarti ini dari alif lam mim sampai an-nas gitu. Iya. Masya Allah. Iya, ini usaha yang betul-betul saya sih wajar ya sampai tahap ini. Gak kaleng-kaleng Gak kaleng-kaleng. Ya, proses belajar. Karena gini, yang sepenuh hati aja berproses itu belum tentu menjamin kita tuh sukses loh. Apalagi mau setengah hati, guys. Iya. Gak boleh setengah hati. Nanti dapetnya juga setengah-setengah. Ya berarti Coach Niti yang pengen jadi kor internasional paling tidak itu 30 juz harus dimujawwadkan. Paling tidak. Iya. Ya, nggak paling tidak sih. Minimalnya ya. Kok minimal emang ada berapa puluh juz lagi? 2 kali 30 juz. Iya gitu. Iya, Jadi Masya Allah. Ini saya baru tahu ini. Aku juga baru di Koca doang loh aku cerita ini. Masya Allah. Itu berapa lama Ustazah kalau boleh tahu? 30 juz dimujawwadkan. Aku nggak ngitung ya. Mungkin 2 tahun kali ya. Atau 1 tahun aku juga nggak ngehin sih berapa lama. Cuma Oke. kalau dulu itu sampai sekarang itu kan kalau aturan MTQ untuk tilawah anak-anak itu makro atau ayat yang biasanya dibaca di perlombaan tuh juz 10 sampai ke bawah. Jadi 1 sampai 10. Iya. Kalau kita tilawah remaja cabangnya itu juz 20 ke bawah. Juz 20 bawah. Kalau Iya. kita dewasa juz 30 ke Betul, bawah. pembagiannya ya. Iya. Nah, aku sebelum dewasa apa sebelum remaja itu udah selesai 30 juz dimujawwadin. Jadi Iya. setiap ain dimulai dari ain. Oh, per ain. Iya, per ain. Dia misalnya dari juz 1, enggak, caranya tuh dari juz 10. Ain dari juz 10 aku turun sampai ain terbawah. Terus juz 20 mulai lagi sampai juz 11. Oke, Ustazah, mungkin ini akhir dari perbincangan kita kali ini. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Ustazah untuk mengisi acara kita kali ini. Oke. Dan semoga yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat tersendiri. Dan sampai jumpa pada video yang berikutnya dengan Ustazah Mastia pada seri sisi kehidupan yang selanjutnya. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.